Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kita akan bahas soal-soal untuk tutorial materi momen gaya. Kita ada 3 latihan di sini. Latihan pertama untuk menentukan, kita review bagaimana menentukan komponen suatu vektor. Ya. Kemudian yang kedua latihan tentang cross product. Kemudian yang ketiga latihan bagaimana menentukan dengan gaya dan juga torsi. Kita mulai yang pertama untuk menentukan komponen vektor. Oke. Di layar Anda telah ditampilkan soal. Ya, soal pertama itu berdasarkan gambar, itu nyatakan vektor gaya F1 dan F2 dalam bentuk vektor satuan. Oke, kita mulai untuk yang pertama, menentukan yang F1. Jadi kita gambarkan kembali di sini, ini sumbu X, sumbu Y, ya. Sistem koordinatnya di sini diberikan gaya F1, ya. F1 yang besarnya 20 Newton, ya kan? Nah, sudut yang ini itu besarnya di soal 37 derajat. Nah, F1 ini diminta ke kita untuk dinyatakan dalam bentuk vektor satuan. Artinya, kita harus buat F1 komponennya pada sumbu X, F1X, nanti dalam vektor satuannya I, ya, plus dengan F1 dalam sumbu Y, nanti ditandai dengan vektor satuan J topi. Ya. Nah, jadi kita harus menentukan berapa F1X-nya dan berapa panjang F1Y-nya. Yang mana F1X dan F1Y-nya? Nah, jika ini adalah vektornya, maka gambarkan segitiga siku nih. Misalnya kita dari sini untuk ke sini, gambarkan segitiga sikunya, atau ini kita gambarkan kita naik bergerak ke atas, kemudian ke kiri. Atau kita gambar kiri naik ke atas, ya. Nah, yang saya gambarkan atas kiri. Atas itu, yang ke atas itu yang F1X. Kalau ke atas nanti J-nya positif. Nah, bernilai positif. Nah, yang ini, yang ke kiri itu adalah sumbu X, ya, sumbu X, F1X. Tapi dia ke kiri, berarti yang I-nya nanti itu kita berikan nilai negatif, tanda negatif. Jadi arahnya ke kiri. Nah, F1X berarti adalah sisi yang ini, yang di depan. Yang di depan sudut 37. Nah, di depan sudut itu adalah berhubungan dengan sinus, ya. Berapa panjang sisi di depan? Panjang sisi di depan F1X-nya, ya. Kita tulis dulu F1X, nanti adalah F1 dikalikan dengan nilai sinus, ya. Sinus sudutnya 37. Nah, F1-nya kita sudah tahu 20, tinggal kita perkalikan dengan nilai sinus 37. Nah, kalau F1Y, ya, F1Y adalah sisi yang ini. Nah, ini dia, F1Y. F1 pada sumbu Y, nah itu F1Y. Nah, ini adalah sisi di samping sudut, ya. Kalau yang di samping itu cos, ya. Nah, berhubungan dengan cos. Panjang sisi miringnya adalah F1, kalikan dengan nilai kosinus 37. Nah, sekarang kita ingat kembali nilai sinus dan cos 37-nya. Nah, cara ingatnya gimana? Gambarkan segitiga siku seperti ini, ya. Sikunya di sini. Kalau sudut 37 diberikan ke kita, maka cara ingatnya di depan 37 itu 3 tulis. 37, 3. Setelah 3, 4, 5. Nah, itu dia. 3, 4, 5. 37 depannya 3. Oke, untuk menentukan sinus 37, dari segitiga ini kita bisa melihat rasionya sisi depan bagi sisi miring. Depan 37, 3. Miringnya 5, berarti 3:5. Itulah nilai sinus 37. Nah, nilai kosinus 37, samping 37 yang paling dekat, ini 4:5, berarti 4:5. Nah, sin 37 kita masukkan kemari, cos 37 kita masukkan kemari, ya.
Nah, sekarang kita coba isi F1-nya 20 sin 37 3/5. Nah, kita selesaikan. 20 dibagi 5, 4. Ini 5 habis. 4 kali 3, 12. Berarti F1X-nya sebesar 12 Newton. Tetapi mengarah ke kiri. Nah, berarti di sini ke kiri min I besarnya 12. Berarti min 12I. Oke. Yang ini F1Y sama dengan F1-nya 20 kali nilai kosinus 37. Kosinus 37 4/5. 4/5. 20 bagi 5 4. 4 kali 4 16. 16 Newton. Nah, kemana arahnya? Ke atas. Oh, kalau ke atas berarti positif J. Berapa? 16. Nah, jadi jawabannya berapa F1-nya dalam bentuk vektor satuan? Min 12I, berarti ke kiri sepanjang 12 satuan. Nah, satuannya berarti Newton. Plus atau 16 ke atas. Ya. Nah, jadi ini kita tuliskan satuannya, tutup kurung seperti ini, tulis satuannya Newton di sini. Nah, inilah jawaban F1 dalam bentuk vektor satuannya. Nah, oke, kita lihat yang kedua. Di gambarnya gambar F2 ya. Kita gambar kembali. Nah, saya punya sumbu koordinat di sini X, Y ya. Gaya F2-nya kemari F2 20 Newton juga. Sudut yang diberi di sini yang diketahui di soal ya. Berapa? 53 derajat. Nah, kita berangkat dari sini, berakhir ke sini. Berarti gimana cara bergeraknya? Kiri, bawah. Nah, kiri, bawah. Karena kita mau mengacu ke sini, ya kita tulis bawah dulu, boleh juga. Bawah, kiri. Sama saja. Nah, ya. Bawah, kiri. Panjang ini sama dengan ini juga ini. Sama, ya. Ngarahnya ke sini, ya ini ke sana. Sama. Nah, karena kita mau mengacu ke sini, kita nggak ngambil gambar yang ini. Kalau ambil gambar ini, berarti sudut yang kita pakai sini 37 nanti ya. Nah, sama saja. Nah, ini saya nggak pakai yang ini, pakai yang ini. Nah, berarti bawah, kiri. Berarti tulisnya nanti gimana? F2-nya. F2-nya ya tulis kiri dulu, baru bawah. Berarti kalau kiri nanti min I, bawah berarti plus min J. Berarti min J. Nah, kita cari di sini nilainya. Apa di sini? F2 ya, F2X min I berarti ke kiri. F2Y min J berarti ke bawah. Nah, ini kiri karena min I, min J bawah. Nah, berapa F2X-nya? F2X berarti yang ini. Nah, sumbu X yang sejajar ini. Nah, ini. Ini adalah sisi di depan 53. Sisi di depan 53, sisi di depan suatu sudut itu berhubungan dengan sinus, ya. Berarti yang ini sinus 53 kalikan dengan sisi miringnya. Atau saya tulis di sini dulu, F2X-nya adalah F2 kali sisi depan 53, berarti sin 53. Nah, kita harus tahu nanti nilai sin 53. Di sana belum ada ya, nanti kita gambarkan dari sini. Nah, F2Y-nya berarti F2 ini di samping 53, berarti kalikan dengan kosinus 53 derajat. Nah, nilai sin 53, cos 53 kita dari sini juga akan mengacunya. Nah, ini 90, di sini 37. Maka tambah berapa supaya 180? Tentunya tambah 53. Oke, berarti di sinilah letak sudut 53. Nah, kalau sudut 53 di sini, ya, berarti sin 53 depan 53 4. Miringnya 5. 4/5. 4/5 sama dengan cos 37. Oh, berarti sin 53 derajat itu sama dengan cos 37. Ya, itu sinnya. Oke, berarti kalau cos 53-nya sama dengan sin 37. Nah, itu nilainya. Nah, cara ingat kalau nanti diberi 53, kalau misalnya
Nah, gini, ini 5, 5, 3, misalnya gini. Berarti ini 5, ini 3. Berarti ini 4 kan gitu ya. Nah, 5, 3. Nah, ini 37. Depannya 3. Oke, itu cara ingat ya. Oke, saya hapus yang ini. Nah, 5, 3 berarti 5, 3. Nah, sekarang kita sudah punya nilai sin 53 dan cos 53. Tinggal perkalikan saja. F2, 20. Nah, sin 53 sama dengan cos 37. Nilainya 4:5. 4:5. 20 bagi 5, coret. Tinggal 4. 4 kali 4, 16. Ya, 16 apa? 16 Newton. Nah, yang ini F2-nya 20. Cos 53-nya, cos 53, 3:5. 3:5. Coret ini. 20 banding 5, 4. 4 kali 3, 12. Oke. Ini sepanjang 16, tapi ke kiri, ya tulis di sini. Berarti min 16 I, yang 12 ini ke bawah. Berarti ini min 12 J. Inilah jawaban untuk F2-nya ya, satuannya Newton. Oke, itu soal pertama ya, dimana kita menguraikan gaya pada sumbu X, sumbu Y ya. Nah, soal kedua kita perhatikan kembali di layar ya. Berdasarkan gambar, ya, nyatakan vektor posisi untuk titik A, B, C, dan D dalam bentuk vektor satuan, di mana skala 1 gridnya itu 1 meter. Oke, kita lihat ya. Nah, kita diberi titik-titiknya yang pada gambar ya. Nah, tinggal kita lihat aja koordinatnya. Untuk A, ya, untuk titik A, itu kalau kita lihat koordinatnya adalah, ya, ukur, hitung berapa dalam X-nya, 1, 2, 3, 3 dalam X, saya tulis di sini 3, Y-nya adalah 1, 2, 3, 4 ke atas ya, 4. Nah, berarti kalau mau ditanyakan vektor posisi untuk titik A, berarti saya akan tulis R, A. R dengan tanda vektor di atas itu kita pakai untuk menyimbolkan vektor posisi. Indeks A itu untuk menyatakan bahwa itu adalah untuk A. Jadi vektor posisi titik A berarti saya tulis R dengan tanda panah di atas A. Vektor posisi titik A adalah berapa I-nya? Lihat komponen X-nya, 3. 3-nya positif, berarti 3I. Berarti dia ke kanan, gitu kan? Kemudian naik ke atas kan untuk dapatin A. Oke, berarti plus 4J ke atas. Oke. Satuannya apa? Satuannya meter. Ya udah, buat di sini meter. Nah, gitu. Ya. Kemudian untuk titik B. Untuk titik B, hitung lagi. B-nya di mana? B-nya ternyata pas di sumbu X ya. X saja 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Berarti X-nya 5. Adakah dia di ke Y-nya? Nggak ada. Berarti 5,0. Oke. Berarti R-nya, RB, vektor posisi titik B adalah 5I. 0J. Udah 5I aja. Berarti dia tidak ada bergerak kiri, atas bawah gitu. Ini kita beri satuan ya meter gitu ya. Titik C. Ya, oke, tulis lagi koordinatnya. C itu 1, 2, oke, 2X-nya, Y-nya 1, 2, 3, 4. Oke. Tapi ke bawah ya. Oke, minus 4. Nah, minus 4. Berarti ini 2I, RC-nya, RC, 2I, berarti ke kanan sepanjang 2 meter. Kemudian min 4J, berarti ke bawah min 4J. Nah, ke bawah. Meter. Nah, untuk D itu dia X saja, 1, 2, 3 ke kiri ya. Berarti min 3,0. Nah, maka RD-nya vektor posisi titik D adalah minus 3I meter. Oke, sangat mudah ya menentukan itu ya, tinggal masukkan saja. Nah, sekarang kita akan lanjut untuk latihan 2 tentang cross product. Baik, kita lanjutkan untuk latihan kedua tentang cross product ya.
Perhatikan soal yang ada di layar ya. Diketahui titik kerja gaya F 5,3, min 2 Newton ya. Pada 3 dimensi gayanya bekerja ya. Berada pada posisi min 3,1 min 2 dalam satuan meter. Oke, kita tulis dulu gayanya. F sama dengan 5,3, minus 2 Newton ya. Kemudian R-nya itu minus 3,1, minus 2 ya, minus 2 meter. Oke, itu diketahui. Nah, soal pertama ya, tulislah vektor gaya F dan juga posisi R yang ini dalam bentuk vektor satuan. Oke, ini gampang sekali. Tinggal yang ini, yang F ini tadi ya, kita langsung tulis di atas saja. Ini kalau ditulis dalam bentuk vektor satuan itu sama dengan 5i ya. Ini punya X, yang ini plus 3J, yang ini min 2K. Nah, ini dengan satuan Newton. Jadi seperti itu saja. Yang ini tulis I, yang ini tulis yang J-nya, yang ini tulis K-nya. Seperti itu, ya. Kalau yang R-nya sama juga, ya. Berarti min 3I plus 1J, berarti tulis J saja, J topi, minus 2K. Satuannya ya meter misalnya, ya. Oke, selesai yang satu. Yang kedua, ya, ini soal satunya. Nah, saya tulis begini. Yang kedua, tentukan hasil R cross F. Ya, oke. R cross F. Nah, caranya gimana? Caranya kita buat matrik seperti yang sudah pernah dicontohkan di video kajian konsep kita. Kita tuliskan I, J, dan K pada baris pertama. Untuk baris kedua di sini kita ambil nilai IJK untuk R. Karena R cross F. Berarti tulis R duluan di baris kedua. R adalah ini. Minus 3I. Berarti di bawah I ini minus 3. Minus 3. J-nya 1. Tulis 1. Minus 2-nya K. Berarti tulis min 2. Cross F. Tulis nilai F. Ya, komponen-komponen F di sini. 5I. Berarti 5 di bawah I. J-nya adalah 3, K-nya adalah min 2. Oke? Nah, setelah itu, langkah berikutnya kita tuliskan, saya bawa agak kemari ya. Ya, berarti R cross F-nya menjadi, nah, kita tulis dulu yang I, ya. Kalau kita mau tahu I, kita harus tutup I. Nah, I ini harus ditutup, berarti tinggal J dan K. Perkalikan silang 1 kali 2, 1 kali minus 2, minus 2, kurang minus 2 kali 3. Berarti minus 6. Ketemu dengan minus ini jadi plus 6. Yang I sudah, nah sekarang tambah yang J. Karena saya buat tambah di sini, maka saya lanjut ke sana. Tadi kan saya di sini memperkalikan kemari, sekarang saya yang ini. Kalikan ke sini, tutup yang J ya. Jadi bahagian J-nya ditutup, yang ini tutup. 2 kali minus 5 berarti minus 10 kurang ya. Minus 3 kali minus 2 berarti plus 6. Ketemu dengan ini ya tetap 6 ya. Kemudian yang K-nya tambah K topi. Tutup yang K, mulai lagi dari sini, minus 3 kali 3, berarti minus 9, kurang 1 kali 5, berarti minus, berarti 5, ya. Oke, sekarang kita rapikan, 6 kurang 2, 4, berarti 4I, minus 10
10 tambah 6, 16, kasih minus di depan, berarti min 16, ya. Min 16J. Yang K-nya adalah minus 9 kurang minus 5, ya, minus 14, ya. Minus 14K. Ini adalah hasil cross product dari R cross F yang kita punya nilai yang ini. Nah, ya. Oke, kita lihat yang ketiganya. Ya. Kita hapus ini dulu. Nah, yang ketiga itu sebuah gaya F sama dengan 8K. Jadi diketahui gaya F 8K topi satuan Newton, ya. Kemudian gaya F ini bekerja di titik O, ya, bekerja pada titik O. Apa titik O itu? Adalah titik asal sistem koordinat, ya. Jadi kalau saya gambarkan koordinatnya begini. Jadi titik O itu titik yang di sini, yang 0,0, ya, 0,0, titik asal koordinat. Nah, disinilah bekerja gaya F itu. Ya. Jadi kalau ke sana arah X, ke atas gaya arah Y, maka yang F ini bekerja di titik ini sebesar 8 Newton, arahnya K, positif. Berarti arahnya ke depan sini. Nah, ke sini dia. Ya. Tegak lurus bidang papan tulis ini dan keluar papan tulis, ya. Ke sini. Nah, karena plus. Kalau min 8K berarti dia ke sana. Nah, di sini bekerja gayanya. Oke. Yang ditanyakan, tentukan torsi terhadap titik minus 2,1. Oke, di mana titik minus 2,1? Ya, minus 2-nya kita hitung ke kiri di X, 1, 2, berarti ini minus 2. Satunya di Y, ini 1, berarti nah, disinilah titik minus 2,1. Oke? Nah, yang ditanyakan torsi terhadap titik ini oleh gaya ini. Nah, berarti ini, titik yang ini, ya, yang minus 2,1 ini adalah titik poros. Ya, ini titik poros. Nah, gayanya di mana bekerja? Di sini. Nah, berarti posisi, ya, di mana gaya itu bekerja dari poros, vektornya begini. Nah, jadi kita gambarkan vektor yang pangkalnya di poros minus 2,1 ke arah gaya itu bekerja di sini. Karena R itu, ya, torsi itu kan R nanti di cross dengan F. Nah, apa itu R? Adalah vektor posisi di mana gaya bekerja. Nah, di sini gaya bekerja. Nah, dihitung dari poros yang ini. Nah, F-nya berapa? F-nya ini. Oke. Nah, sekarang kalau ini adalah minus 2,1 titik yang ini, maka vektor yang tanda panah ini kan berarti kalau ini pangkal ini akhir, kanan bawah. Berarti kalau kanan berarti harus jadi positif. Berarti R-nya, ya, R-nya ini saya sebut vektor posisinya, saya sebut R itu adalah kanan. Kanannya berapa? Kanannya ke X. Berarti minus 2 ini jadi plus 2 kan di sana kan? Berarti 2I. Ke bawah, ya, kanan bawah. Oke, bawahnya berarti minus 1. Minus J berarti. Nah, inilah nilai dari R-nya. Ya. R cross F sama seperti yang nomor 2 tadi. Nah, tulis dulu I, J, K. Kemudian ambil nilai R, 2 di I, minus 1 di J, 0 di K. Kalau F-nya dia cuma punya K, K-nya 8. Berarti di X-nya 0, di I, di J-nya juga 0. Oke. Nah, sekarang kita tentukan kalau untuk I, nah saya tulis di sini ya. R cross F-nya menjadi, nah, I, tulis dulu I. Tutup I, berarti perkalikan silang antara J dan K-nya. Minus 1 kali 8. Minus 8 kurang 0 kali 0, berarti 0. Ini I.
Nah, tambah yang J-nya tutup J. Maka saya kalikan dari sini kemari. 0 kali 0, 0. Kurang 2 kali 8. Min 16, berarti di sini min 16. Nah, satu lagi plus K topi. Nah, kalau K tutup K, kita kalikan dari sini lagi. 2 kali 0, 0. Min 1 kali 0, 0. Oh, berarti K-nya 0 semua. Ini saya tulis saja 0. 0 kurang 0 ya. Nah, minus 8 kurang 0 berarti min 8. Min 8 I. 0 min 16 ya. Min 16 J. Ini 0. Nah, inilah torsinya, R cross F-nya, atau saya sebut torsinya. Berarti arah dari vektor momen gayanya 8 minus 8I ya, minus 16J ya. Satuannya apa? Kalau kita mau tulis satuan, kalau ini Newton, kalau ini tadi misalnya satuannya adalah meter, berarti ini menjadi Newton meter. Nah, itu soal latihan tentang cross product. Nah, sekarang kita akan lanjutkan untuk latihan 3. Kita hapus yang ini.